Nilai dari batu permata yang berharga ini sebenarnya manusia juga kan yang membuatnya. Misalnya manusia menemukan satu fosil dari batu, kemudian diasah menjadi terang cemerlang, dijadikan perhiasan, wah mahal sekali. Manusia juga yang menentukan nilainya. Tetapi di sini kita lihat ada yang dinamakan memorial diamond. Memorial diamond ini adalah dibuat dari tulang pembakaran tulang manusia, fosil tulang manusia, di mana abunya itu dibakar, terus kemudian dicetak kembali dijadikan berlian. Sekarang banyak dijual. Jadi manusia yang membuat semua ini. Kemudian kita lihat ada relik Buddha. Relik Buddha juga menyerupai dan sesuatu yang sangat dihargai dan sangat disakralkan oleh manusia. Tetapi oleh Buddha sendiri dikatakan bahwa relik Buddha bisa menyebabkan orang berperang untuk mendapatkannya. Tetapi relik Buddha ini tidak mewakili Dharma Buddha. Relik Buddha ini hanya simbol bahwa Buddha pernah ada di dunia ini. Hanya sebuah kenangan saja. Tetapi tidak mewakili Dharma, tidak mewakili Tao, tidak mewakili hakikat sejati yang disampaikan oleh Buddha. Hanya manusia ini suka-suka manusia di dunia ini mau menghargainya seperti apa, ya itu karena manusia sangat terikat kepada bentuk. Jadi maupun itu adalah batu berlian, misalnya satu berlian itu harganya mungkin 100 juta, tetapi batu biasa juga sebenarnya ada gunanya. Kalau batu biasa satu gunung juga bisa lebih daripada dibuat bangun rumah, juga bisa lebih daripada satu permata. Harganya 100 juta. Jadi di sini Lao Tzu memberitahu kepada kita bahwa jangan mengejar yang palsu. Lebih baik kita kembali kepada yang sejati, menjadi tentram, bermanfaat, berguna, dan juga tidak ada yang kerugian yang bisa kita dapatkan. Manusia di dunia ini walaupun seluruh kehidupannya penuh dengan berlian, emas, permata yang dimiliki sangat banyak sekali, mati pun nggak bisa dibawa. Hidup pun hanya merupakan perhiasan saja. Kalau dipuja dan disukai, itu karena sama-sama terikat. Karenanya itu, kalau yang mengerti untuk lebih fokus kepada yang sejati, maka tidak akan berusaha untuk mengejar yang palsu. Kembali lagi adalah seperti kisah tadi, kisah dari Li Taxian tadi, bahwa harta, nama, tahta semuanya itu hanyalah sesuatu yang sementara, dan kalau tidak hati-hati itu akan mendatangkan penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Sebagai kesimpulannya bahwa kehidupan ini pada dasarnya kita adalah penentunya. Kita tidak boleh kehilangan tujuan. Kita tidak salah menggunakan kapasitas kita. Hari ini kita jauh lebih beruntung daripada orang-orang di luar yang belum mendapat petunjuk satu ini. Kalau orang yang belum mendapatkannya, maka melewati kehidupan ini hanya mimi, fufu, mama. Jadi hanya begitu saja, bingung-bingung, tahu-tahu sudah lewat satu kehidupan. Tapi kita sekarang sudah tersadar dari kehidupan kita. Kita sudah punya arah yang pasti, kita sudah punya tujuan yang pasti, dan kita sudah mulai mempersiapkan diri kita, memperjuangkan diri kita kepada satu yang kekal dan satu yang bisa memberikan kita kapasitas sejati kita. Lao Tzu beliau pada akhir chapter ini sebenarnya bertanya kepada kita lebih memilih mana? Kita lebih memilih batu permata atau batu biasa? Tentunya orang umumnya akan menjawab, ya saya tentunya milih batu permata yang bisa dijual dan harganya mahal.
Tetapi Lao Tzu beliau mengatakan lebih baik batu biasa saja. Mengapa demikian? Sama juga, sama-sama memberikan kegunaan, tetapi tidak menjadi kegilaan. Dia bisa, batu biasa itu bisa buat bangun rumah, bisa ditempati, bukan hanya sekedar perhiasan saja, bukan sesuatu yang bisa mengundang maling, bukan sesuatu yang bisa menimbulkan keegoan, oh saya orang kaya, saya punya permata banyak, bukan sesuatu yang menyusahkan diri kita. Maka itu Lao Tzu beliau mengatakan lebih baik pilih yang sederhana aja, pilih batu kali saja, batu biasa saja. Karena apa? Karena langit melahirkan saya ke dunia ini pasti adalah berguna di dunia ini. Kalau kita terikat kepada kepalsuan, itu dinamakan bahwa kapasitas kita, kegunaan kita yang sebenarnya itu jadi sia-sia. Apapun yang kita nilai di dunia ini, kita harus menilainya dengan benar. Pada akhirnya berlian itu pun hanyalah bentuk satu nama dari sebuah batu yang dianggap berharga. Hari ini Hosea belajar sampai di sini. Di akhir cerita, Hosea ingin mengambil satu kisah yang akhir ini. Hosea beberapa hari yang lalu Hosea mendapatkan satu WA yang mohon maaf apabila ada yang memahaminya. Jadi ada satu anak umur 13 tahun yang melakukan bunuh diri di Jakarta. Hosea tidak berani menayangkan foto-foto anak ini, mohon maaf karena itu adalah privasi dari orang. Tetapi apa yang ditulis oleh anak itu sangat-sangat mengena di hati Hosea dan sangat membuat Hosea merasa inilah kesalahan zaman ketika zaman tidak lagi mengerti untuk mendidik anak-anak menggunakan Tao. Zaman di mana orang tua terlalu mengagungkan anak-anaknya, mendukung anak-anaknya kepada keinginan dari orang tuanya, menjadikan anak-anak sebagai properti bagi dirinya, tanpa memikirkan bahwa anak-anak itu bukan properti. Anak-anak itu juga bisa cedera, bisa hilang arah. Jadi yang dia tulis dalam foto dia adalah suatu hal yang lucu, orang tuaku berpikir diriku sebagai robot yang bisa mereka rancang, robot yang tidak berperasaan, robot yang tidak ada masalah dengan gangguan kesehatan dan mental, dan merasa robot bodoh ini melakukan banyak kesalahan. Para bijaksana sekalian, zaman sudah berubah. Kita orang tua juga harus belajar dari zaman. Ketika kita mengikuti bahwa anak kita harus juara, anak kita harus begini, harus begitu, kemudian kita mengatur dengan sangat-sangat ketat sekali dengan cara kita memperlakukan anak kita sebagai properti. Mari kita merenung sebentar dan bertanya, apabila kita jadi anak kita, apakah dia akan senang diperlakukan seperti itu? Mengapa kita tidak merenungi sesaat apa yang kita lakukan kepada dia, menghormati dia, kearifan dia, apakah dia menyukainya? Jadi sesungguhnya ini adalah kesalahan zaman ini. Hosea merasa bahwa anak ini menulis ini adalah suatu tulisan yang apa adanya, baru 13 tahun anak perempuan. Dia bisa tulis demikian, ini adalah seperti petir yang menggema di kepala Hosea. Bahwa sebenarnya anak ini sendiri pun dia sedang minta tolong dengan caranya dia. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa orang tua itu tidak selalu benar. Orang tua juga harus belajar mengembangkan dan mengeluarkan kapasitas kearifan. Bukan hanya memaksa anak untuk memenuhi seluruh harapan dirinya dan harapan masyarakat. Tidak peduli kepada kebahagiaan dan kenyamanan anak ini. Di hari ini Hosea belajar sampai di sini. Kita jauh lebih baik bagi kita memiliki anak yang bahagia, memiliki anak yang walaupun dia tidak terlalu pintar, walaupun dia tidak marah, tetapi anak ini bahagia, anak ini berkearifan, anak ini bisa syutal, bisa berbakti, bisa memahami orang tua, bisa sehati dengan kita, jauh lebih baik daripada kita punya anak yang depresi dan tidak mau hidup dengan benar. Itulah Tao diturunkan pada zaman yang paling kacau ini. Berharap manusia bisa memahaminya dan memperbaiki semua kekacauan ini. Bila ada yang salah, mohon Lao dan penjuru Buddha memaafkan dan mengampuni dan memberikan petunjuk. Mohon
para pandita berwelasasi memaklumi dan memberikan petunjuk, mohon bantuan dan maklum dari para bijaksana. Sisi itu